Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering, kelas daring. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, anak-anak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa mulai. Selesai? Oke, video kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Ini untuk anak-anakku yang ada di jenjang kelas 8 ya. Jadi kemarin kita kan sudah mempelajari tentang teks iklan. Selanjutnya, teks yang kedua yang akan kita pelajari di semester ini adalah teks eksposisi. Oke, nanti kalian bisa mencatat materi-materi yang sekiranya kalian tidak bisa memahami, kemudian atau misalnya memang penting bisa dicatat di buku tulis kalian. Nah, sekarang tentang teks eksposisi ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibaca. Yang kedua, kalian juga harus bisa menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Jadi ada dua kegiatan kali ini yang akan kita pelajari. Nah, teks eksposisi itu apa sih? Jadi, teks eksposisi itu adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain itu menyatakan bahwa teks eksposisi merupakan jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, paragraf eksposisi ini biasanya itu bersifat ilmiah, faktual, atau bisa dikatakan non-fiksi. Kenapa? Karena eksposisi ini berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, jadi apa sih teks eksposisi itu? Jadi udah punya gambaran kan? Berbeda dengan teks iklan yang sebelumnya kita pelajari, eksposisi ini bersifat ilmiah atau faktual, jadi fakta. Nah, selain itu, kalian juga harus mengetahui apa sih ragam dari teks eksposisi ini. Teks eksposisi ini ada beberapa ragamnya, dari konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam sebuah forum ya, nah forum seminar atau misalnya diskusi debat di kelas kalian. Nah, dari debat tersebut kan harus ada argumen-argumen atau pendapat yang kalian sampaikan. Nah, pendapat atau argumen yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta atau berdasarkan data yang ada di lapangan atau yang sebenarnya. Tidak boleh opini, karena kita akan menyampaikan pendapat. Kemudian tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan atau memberikan informasi supaya menambah ilmu pengetahuan atau informasi kepada pembaca atau kepada orang lain, sehingga pembaca atau orang lain itu bisa mendapatkan informasi atau fakta-fakta secara rinci tentang suatu hal atau kejadian berdasarkan atau dari teks eksposisi yang kita buat. Seperti itu. Jadi teks eksposisi fakta ya Nana. Teks eksposisi ini berbeda dengan teks-teks sebelumnya atau teks yang kita pelajari sebelumnya seperti teks iklan maupun teks berita. Teks eksposisi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, singkat dan padat. Kemudian yang kedua itu gaya informasinya itu mengajak. Selanjutnya, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Jadi bahasa yang digunakan itu bukan bahasa slang atau bahasa sehari-hari. Bahasanya itu menggunakan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, menjelaskan informasi-informasi mengenai pengetahuan. Kemudian, tidak memihak. Jadi pembaca yang ingin menginterpretasikan apa sih dalam teks itu, ya terserah. Karena sifat dari teksnya itu independen. Seperti itu. Selanjutnya, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Kemudian, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Jadi, data-datanya itu akurat, faktual, ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Informasi-informasi dari teks tersebut. Kemudian, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi dalam teks tersebut.
Jadi data-data atau fakta itu dijadikan sebagai bahan acuan utama untuk memberikan informasi kepada pembaca. Itu teks eksposisi ya. Selanjutnya atau yang terakhir, teks eksposisi ini menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau adik Simba yang pernah kita pelajari di teks berita. Namun berbeda dari teks berita karena teks eksposisi ini biasanya menyangkut hal-hal ilmiah, objeknya itu ilmiah, berbeda dengan teks berita. Kalau teks berita kan tentang peristiwa, kalau eksposisi ini tuh tentang hal-hal ilmiah ya, objek-objek ilmiah yang dijelaskan secara rinci. Nah, anak-anak, kalian selain mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi, kalian juga harus mengetahui apa sih struktur dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi itu 3. Pertama adalah tesis, kemudian yang kedua adalah argumen, dan ketiga adalah simpulan. Sekarang Bu Risma akan jelaskan apa sih tesis itu. Tesis adalah bagian pembuka teks yang berisi pernyataan umum atau gagasan umum. Jadi topiknya itu tentang apa sih? Fakta-faktanya seperti apa? Datanya seperti apa? Itu biasanya bisa kalian temui di tesis. Nah, yang kedua, argumen atau pendapat. Argumen atau pendapat itu merupakan pendapat-pendapat yang bisa kalian sampaikan berdasarkan data dan fakta ya, tapi tidak boleh pendapat atau opini pribadi, tapi berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta dan data yang ada, pendapatnya disampaikan atau diletakkan di struktur argumen. Nah, selanjutnya simpulan. Simpulan ini merupakan pendapat, simpulan dari keseluruhan. Jadi berdasarkan data yang ada atau fakta pada tesis digabungkan dengan struktur argumen, itu biasanya terdapat di simpulan. Seperti itu. Jadi ada 3 struktur ya dari teks eksposisi. Yang pertama tesis, argumen, dan simpulan. Oke, selanjutnya dari struktur, kalian juga harus mengetahui nih kebahasaannya itu seperti apa sih teks eksposisi. Unsur kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, kami, dan kita. Jadi kata ganti tersebut menjelaskan atau digunakan dalam teks eksposisi itu sebagai ini loh, teks ini yang membuat adalah seseorang, kemudian saya yang membuatnya, sehingga menggunakan kata ganti saya, kami, aku, kita gitu. Tapi untuk aku jarang digunakan karena teks eksposisi ini dia biasanya menggunakan bahasa baku. Selanjutnya yang kedua, memuat istilah atau kata teknis yang sesuai dengan topik. Istilah dan teknik sini biasanya istilah-istilah ilmiah ya yang dimaksud. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang sesuai dengan fungsi untuk mencapai kepadanan. Nah, konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi kalian harus tahu ya, konjungsi itu apa aja. Nih, Bu kasih tahu konjungsi itu apa aja. Nah, setelah itu menggunakan kata rujukan seperti hal tersebut, dengan itu, ini. Kata rujukan itu digunakan untuk menghubungkan kalimat yang sebelumnya dengan kalimat selanjutnya yang digunakan untuk menjelaskan kata-kata atau menjelaskan fakta-fakta yang ada gitu. Selanjutnya terdiri atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jadi kalimatnya tidak hanya kalimat tunggal saja, namun ada kalimat-kalimat majemuk yang digunakan. Kalimat majemuk merupakan kalimat tunggal yang digabung dengan konjungsi. Jadi gara-gara ada konjungsi ini, jadi muncullah kalimat majemuk. Gitu ya. Selanjutnya, berisi kalimat efektif yang memperhatikan kepaduan paragraf. Nah, jadi itu merupakan ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.